Hai sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kembali bersama saya, podcaster untuk episode kali ini dengan Dini. Dan di sebelah saya ada narasumber. Beliau adalah aktivis pegiat budaya yang aktif di Seni Berbagi, atau kita kenal dengan SEBA ya. Boleh dipanggil Kang Asep saja kan? Iya. Beliau adalah Kang Asep Sampurasun akan Rampes. Ya. Baik sahabat budaya, tentu tidak asing lagi buat kita semua tentang pemajuan kebudayaan. Nah, komunitas adalah satu dari elemen sekaligus memiliki peran penting dalam pemajuan kebudayaan. Nanti kita akan tanya-tanya tentang komunitas seni berbagi ini ke Kang Asep ya Kang. Nah, Akang mau mengenalkan diri terlebih dahulu lebih detail? Boleh. Oke, silakan Kang. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama lengkap si Asep Saifuddin, tapi lebih banyak sekarang memanggil Kang Jurasep. Oke. Kang Jurasep. Jadi memang saya sebagai pendiri dan ketua di Komunitas Seni Berbagi Indonesia, yang tepatnya ada di Bogor, Jawa Barat. Di Kabupaten Bogor ya Kang? Kabupaten Bogor, betul. Di Ciamas. Itu berdiri sekitar tahun 2022. Seni Berbagi Indonesia sudah ada sejak tahun 2022. Itu secara legal formalnya. Itu. Secara legal formalnya. Tapi secara berkesenian, kemudian berkomunitas dan berbagi ilmu tentang kebudayaan sejak 95. Oh, sejak tahun 95. Iya. Ini kru udah pada lahir belum tahun 95? Ada yang belum kayaknya. Belum ya? Belum. Oke. Berarti sebelum kalian lahir Kang Asep ini sudah aktif di kesenian. Oke. Kalau boleh tahu nih Kang, awalnya ada Seni Berbagi Indonesia ini awalnya itu dari apa gitu? Memiliki misi apa sebetulnya? Iya. Itu kan terbentuk pada saat musim pandemi. Kita melihat di era pandemi ini banyak sekali seniman-seniman yang terkena dampak langsung, terutama seniman tradisi. Okay. Nah, di situ kita ngumpul berlima memikirkan teman-teman seniman tradisi yang dimana mereka ini hanya mengandalkan pure kesenian untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Sehingga kita yang barangkali dengan teman-teman yang lain yang memiliki jejaring di beberapa lembaga maupun donasi, kita berinisiatif untuk membuat satu lembaga di mana lembaga ini tujuannya menghimpun, mempersatukan pelaku-pelaku seni ataupun budayawan dalam satu ruang organisasi, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan berkesenian bareng di masa era pandemi. Kan di masa pandemi ini tidak sedikit ya, mungkin mohon maaf, banyak seniman-seniman yang memang menjual alat musiknya, menjual aset-aset kebudayaannya hanya untuk menyambung hidup. Sementara di peraturan-peraturan daerah, termasuk di wilayah kita, itu tidak boleh ada seni pertunjukan kebudayaan. Itu. Jadi bahkan bunyi peraturan seperti itu digaungkannya. Padahal sih sebenarnya kalau kita mengupayakan itu ada cara sendiri untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, dari situ kita akhirnya berembuk, lahirlah Komunitas Seni Berbagi Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat musim pandemi kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan gitu loh. Beberapa kegiatan sehingga teman-teman seniman bisa bergerak, berkreasi walaupun mungkin dibatasi oleh aturan-aturan pandemi waktu itu, tapi tetap bisa mengekspresikan karya-karyanya di era itu. Itu awal mula mendirikan Komunitas Seni Berbagi Indonesia. Karena keprihatinan kami di saat musim pandemi banyak sekali teman-teman yang kena terdampak. Iya. Seperti itu. Iya. Lalu muncullah ide untuk menyatukan itu tadi ya Kang. Mempersatukan, menghimpun teman-teman pelaku, ya lebih jangka panjangnya nanti kita menggali, melestarikan, mengembangkan platform kesenian dari berbagai genre atau bidang seni itu sendiri, dari mulai teater, musik,
tari, sinematografi, dan mungkin berkembang ke era sekarang ya era digitalisasi, kita mengembangkan juga bidang-bidang media sosial. Oke. Awal mula dulu yang mencetuskan ide itu Akang Asep sendiri. Ada saya dan ada Mas Sobirin, ada Mas Yogi, ada teman-teman, ada Estinona Palalangan, yang memang itu semua senior yang expert sekali di bidang seni ya, dari tari, teater, sampai ke musik dan sinematologi dan lain-lain, dan mereka masih aktif sampai saat ini juga di masing-masing pribadinya. Itu spesifikasinya untuk seni tradisi ya atau sebenarnya umum, tapi karena kita ada di Bogor, kita untuk prioritas kita fokus ke pengembangan seni tradisi gitu. Jadi mencoba untuk mempersatukan teman-teman di seni tradisi dalam satu ruang organisasi SEBA, sehingga kedepannya kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, ya bisa melakukan lebih banyak lagi tentang kesenian tradisi. Oke, lebih jauh lagi nih Kang, boleh cerita sedikit gak Kang, itu aktivitasnya ngapain aja gitu sampai dengan hari ini ya? Iya, ya di komunitas seni berbagai Indonesia ini lebih menekankan kepada menjalin silaturahmi, kemudian mengembangkan jejaring antar pelaku seni tradisi, karena kita tidak memposisikan diri sebagai pelaku, karena mereka udah jadi ini pelakunya gitu. Jadi kita lebih banyak menjembatani, memfasilitasi, lebih ke manajemen talent atau talenta mereka, sehingga mereka mendapatkan lebih banyak ruang selain apa yang telah mereka lakukan secara konvensional gitu. Artinya saya ingin mencoba membuka bahwa ruang untuk berekspresi saat ini itu sangat terbuka lebar, sehingga teman-teman seniman tradisi juga paling tidak harus melek teknologi, harus bersiap-siap beradaptasi dengan zaman, kemudian tidak mengungkung diri. Banyaklah caranya sehingga mereka tetap masih bisa bergerak dengan keahliannya mereka itu sendiri. Jadi lebih menitik beratkan pada malah menyelenggarakan acara-acara budaya, lebih kepada memediasi para pelaku seni itu sendiri ya kan. Betul. Nah, ya, tapi tetap kita juga menguatkan literasi, membuat kajian-kajian nanti ke depannya supaya mereka juga punya konten, punya isian yang memang sesuai ya dengan kebutuhan yang saat ini diperlukan. Misalkan mereka hanya bisa manggung, tapi mereka juga harus bisa bagaimana mendokumentasikan secara pribadi, karena itu salah satu media promosi yang bisa dilakukan secara individu. Di samping ya, kalau kita kan secara lembaga, jadi kita menekankan teman-teman setiap ada helaran, setiap ada pertunjukan, setiap ada kegiatan, ya mereka usahakan harus bisa menjadi sutradara sendiri, menjadi tim dokumentasi sendiri, walaupun memang tidak seprofesional yang dilakukan oleh lembaga. Berarti termasuk mempromosikan karya-karya mereka itu tadi ya? Betul. Gitu. Seni berbagi Indonesia ya. Boleh tahu medsosnya apa Kang? Cek nih. Komunitas SEBA Indonesia. Komunitas SEBA Indonesia ya. Teman-teman boleh ikut cek juga Komunitas SEBA Indonesia ya. Oke. Sembari kita nanti kita cek. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ini tadi kan hubungannya secara internal ya, dan secara kepada teman-teman pelaku seni lainnya. Nah sekarang itu ke masyarakat. Adakah strategi yang digunakan teman-teman di SEBA sendiri itu untuk menguatkan kepedulian masyarakat ya Kang? Katakanlah karena SEBA ini ada di Kabupaten Bogor, maka kita akan ke Kabupaten Bogor, masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor untuk ikut kepedulian itu untuk ikut melestarikan tradisi, kemudian kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bogor gitu. Iya. Ada strategi khusus nggak? Ya sebenarnya sih sederhana ya strateginya. Kalau dulu membuat sebuah pertunjukan itu harus di dalam sebuah gedung yang wah dan sebagainya. Nah sekarang kita bisa memanfaatkan ruang-ruang publik yang berdampingan dengan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat nggak hanya sebagai penonton saja sebenarnya,
menguatkan literasi tentang kesenian tradisi, tentang kebudayaan, masyarakat ikut dilibatkan. Itu diskusi-diskusi diperbanyak, ruang-ruang pertunjukan diperlebar. Kemudian setiap ada kegiatan juga melibatkan masyarakat untuk bergotong royong sesuai dengan porsinya, sehingga mereka merasa memiliki apa yang ada di Kabupaten Bogor. Gitu. Sebenarnya sih dibikin sederhana saja ya, karena mereka kadang-kadang tidak merasa memiliki karena kita tidak sentuh. Gitu. Kita tidak deketin, kita tidak libatkan. Padahal untuk melibatkan mereka tidak sesulit yang kita pikirkan sebenarnya, karena mereka sama dengan kita frekuensinya menggunakan perasaan. Gitu loh. Ketika kita mengembangkan senian dengan menggunakan perasaan, ya masyarakat pun punya perasaan. Nah, tinggal bagaimana mempersatukan, menyamakan frekuensi kita di masyarakat itu sendiri. Jadi memang nggak dibikin berat. Kita bikin misalnya hari ini di tempat A, besok di kampung B, lusa di kampung C, itu dibagi masyarakat. Di sisi akademik di Bogor ada beberapa kampus besar ya. Kita juga sering komunikasi dengan teman-teman pelaku seni yang ada di kampus, mahasiswa yang sering diskusi dan lain sebagainya. Selalu mengingatkan bahwa di dalam sebuah pengembangan kesenian maupun kebudayaan, jangan lupa di situ ada unsur yang sangat dominan, yaitu masyarakat. Gitu. Jadi apapun kegiatan kita harus bersumber kepada kebutuhan lingkungan sekitar. Gitu. Sehingga mereka akan terasa terpanggil untuk ikut andil di dalam merawat, melestarikan dan mengembangkan kesenian yang ada di sekitar itu sendiri. Jadi banyak caranya Bang, yang bisa dilakukan oleh siapapun sebenarnya. Kita membuat sebuah pertunjukan, apalagi sekarang di era digitalisasi, media sosial, orang dengan TikTok, dengan Instagram, dengan YouTube, dengan Facebook atau platform lainnya dengan sangat mudah gitu. Sangat mudah. Gitu. Mereka dengan yuk kita main kaulinan masyarakat, ayo kita videoin. Itu kan sebenarnya bisa pelan-pelan ya. Nah, kita bikin ini yuk, bikin tarian zaman baheula misalkan yang sudah mulai pun, ayo kayak gitu, muter aja kayak gitu. Dibikin simple dan itu minim budget ya, minim budget ya kan? Iya, karena sekarang teknologi informasi itu kan sangat mudah diakses oleh siapapun, kapanpun gitu ya kan. Kita kemarin juga bikin diskusi juga sering gitu, yang paling rutin diskusi. Misalnya kemarin diskusi tentang teater sebagai kebutuhan dan peluang. Karena kita lihat hampir semua ibu-ibu, bahkan orang yang memegang handphone yang memiliki platform TikTok, itu hampir semuanya berteater setiap hari. Nah, kita mengarahkan bagaimana teater yang betul-betul berteater dan kemudian itu menjadi peluang. Karena tetap harus dikaitkan dengan peluang supaya apa? Supaya ada keberlangsungan. Gitu, jangan hanya berkesenian saja, jangan idealisme saja yang dikedepankan, tetapi padahal itu ada peluang yang sebenarnya bisa digarap. Ya, jadi sekarang ini kadang-kadang suka kebablasan ya. Dia main TikTok di lapangan, kemudian sampai pulang ke rumah masih aja berteater, sampai di dapur masih berteater. Nah, padahal ada ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan di berteater. Nah, seni berbagi itu memediasi itu gitu ya kan, bagaimana bagaimana salah satunya itu ya, bagaimana berteatrikal yang baik gitu ya. Betul. Bagaimana menari misalkan, menari, kita kemarin membuat tarian misalkan tarian menanam gitu. Itu bisa kita menggali kembali bagaimana nenek moyang kita menari untuk penanaman, bagaimana bermain musik yang dikaitkan dengan pertanian, bagaimana bermain musik yang dikaitkan dengan pengobatan. Banyak sebenarnya gitu. Itu kan peluang. Gitu. Sehingga jangan terkungkung saya main musik hanya untuk didengar saja. Tapi banyak sekali kesenian tradisi di Bogor itu yang sebenarnya itu bisa untuk kegiatan-kegiatan pengobatan dan lain sebagainya. Kegiatan terakhir yang melibatkan masyarakat, boleh tahu kan, yang diselenggarakan oleh Seba ini? Kita kemarin sebenarnya nggak banyak yang besar, tapi kecil tapi banyak. Kita kemarin ketika musim hujan kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas membuat malam puisi Tuhan di kala hujan. Jadi memang kita melihat bahwa
banyak sekali yang memaknai hujan ini sebagai bencana, banyak sekali yang memaknai hujan ini sebagai malapetaka, padahal pada saat hujan di situ Tuhan hadir, tapi dikemas dengan sastra. Supaya apa? Supaya penyampaiannya sederhana gitu. Pada saat hujan, ayo kita sama-sama berdoa, bersyukur dan sebagainya. Itu. Kemudian ada lagi ya diskusi-diskusi tentang nanti ke depan kita ada namanya Semar Ngopi. Itu mungkin akan keliling ke kedai-kedai kita sambil membawa misi kebudayaan, tapi mengangkat sosok Semar di mana dia adalah salah satu ikon sebagai apa ya, bapak di pewayangan yang memang selalu memberikan petuah-petuah ya kan, termasuk petuah-petuah kebudayaan. Gitu. Jadi memang kita membuatnya yang kecil-kecil tapi mungkin akan banyak dan lebih berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemarin sih ada dari masyarakat rumput, teman-teman teater dari Fakultas Kehutanan IPB juga sempat mengajak kerjasama untuk berkolaborasi. Gitu. Di masyarakat tradisi juga, di kampung-kampung budaya itu juga kita coba untuk masuk untuk melakukan kolaborasi. Jadi memang ya lumayan banyak sih kegiatannya gitu. Semar Ngopi ya tadi ya. Oke. Itu sudah dijalankan ya Kang? Kemarin kan baru puisi dan sangkir kopi. Ini setelah di bulan puasa ada puasa dan puisi bersama Semar Ngopi. Nanti setelah Lebaran kemungkinan akan keliling ke kedai-kedai yang ada di Jabodetabek, ke Bogor, Depok, sampai ke Jakarta, Karawang, ya? Tangerang, Jakarta insya Allah nanti akan masuk kampus. Iya. Seru ya Kang ternyata kegiatannya ini ya. Ya kalau boleh tahu ada berapa personil Kang? 5 orang. 5 orang tapi dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas budaya itu selalu melibatkan masyarakat. Karena kan jejaring kita yang banyak. Oh, gitu. baik. Kita bukan pelaku. Gitu, karena kita udah ya maksudnya di kemarin saya nge-zoom ya dengan teman-teman dari Singapura malah. Di sana sekarang itu yang mengembangkan kebudayaan anak-anak muda. Kadang kita malu kalau saya udah mungkin di usia SMA loh itu. Dia udah muncul di profil-profil lembaga kebudayaan. Iya, anak-anak muda sekarang memang keren-keren sih Kang. Mereka menghidupkan kembali nih akar dari kebudayaan mereka sendiri. Betul, gitu. Sebenarnya itu yang kita tugasnya sih mendorong itu. Nanti tanggal 29 April juga kita bekerjasama insya Allah dengan salah satu SMA di Kota Bogor dalam rangka memperingati Hari Kartini tapi dikemas dengan kebudayaan. Gitu. Jadi memang kita akan masuk ke sekolah, masuk ke perkampungan, masuk ke kampus, masuk ke ruang-ruang publik, masuk ke kedai kopi, masuk ke taman. Ya, dengan cara yang sederhana itu lebih lebih gampang cara melaksanakan. Lebih mudah dan mungkin lebih mudah pendekatannya gitu ya Kang. Betul. Ya. Integritas ke internal sudah, ke masyarakat sudah, sekarang ke pemerintah nih Kang. Adakah kerjasama dengan pemerintah daerah setempat gitu untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas? Kita beberapa kali mengundang memang untuk kabupaten, beberapa kali pula berhalangan hadir mereka sehingga apa yang mau kita sampaikan belum ada titik temu sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari perkembangan kebudayaan yang ada di kabupaten sih ya agak miris ya. Artinya dengan wilayah yang sangat luas, 40 kecamatan, hampir 400 desa, harusnya itu menjadi lahan yang paling strategis untuk mengembangkan kebudayaan di masing-masing wilayahnya. Gitu. Jadi saya sih berharap untuk di lembaga pemerintahan kalau bisa sih sampai menyentuh tingkat desa itu ada program kebudayaan. Karena memang itu akarnya ya ada di masyarakat desa gitu. Sampai saat ini Seba dengan pemerintah daerah sih belum ada kerjasama. Tapi ke depan insya Allah kita akan penjajakan karena kita selalu berpikir berpikir mudah saja gitu. Kalau di sini tidak bisa ya ke sini, sini nggak bisa ke sini, sini nggak bisa ya ke sini terus ya. Tidak terfokus pada satu kerjasama gitu. Tanpa kerjasama pun kita masih bisa, apalagi dengan kerjasama. Tapi pada prinsipnya tetap kita mengajak teman-teman, mengajak lembaga atau pemerintah dan lain-lain, bahkan ke perorangan, kita untuk mengajak untuk bergotong royong, sama-sama mengembangkan, melestarikan, kemudian memberikan manfaat kepada pelaku-pelaku seni itu sendiri dengan cara yang sederhana saja. Gitu.
Jadi ada dan tidak ada kerjasama dengan pemerintah, pokoknya maju terus ya Kang? Ya itu kan prinsip perang. Ya, prinsip perang. Jangan nunggu komando gitu kan. Kalau musuh depan mata ya kenapa tidak kan, gitu. Kalau nunggu komando ya kita mati duluan gitu loh. Kita akan mati sendiri di lumbung kita sendiri. Kenapa? Kan tidak tahu situasi. Seperti itu sebenarnya. Jadi saya sih ke teman-teman komunitas yang lain juga selalu mengatakan ya bergerak saja gitu. Karena tidak akan apa istilahnya, proses itu tidak akan membohongi. Ya. Karena sudah ada dalam keterangan apa yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita upayakan. Apa yang kita upayakan nanti akan diperlihatkan. Artinya ini sangat terkait dengan kebudayaan juga. Kalau kita berkarya, lambat laun juga karya itu akan menghasilkan. Gitu. Dan kalau kemudian kita belum sempat merasakan hasilnya, suatu saat akan dipertunjukkan. Sekecil apapun karya kita, pasti ada penikmatnya. Saya selalu berpikir seperti itu. Jangan sampai, wah nanti ada nggak ya ini penikmatnya, ada nggak ini yang bisa bekerjasama dengan kita. Nggak usah pikir itu. Ketika kita melakukan sesuatu, di situ udah pasti ada hasil. Tinggal nanti ke depannya bagaimana memperbaiki hasil itu untuk lebih baik. Sisi lebih sederhana sih itu. Jadi lebih kepada menikmati prosesnya dulu ya Kang? Jalan aja, gitu. Jadi running aja pokoknya, karena kebudayaan itu berkaitan dengan perasaan sih. Selama manusia punya perasaan, di situ ada nilai-nilai kebudayaan. Baik. Yang membedakan dengan AI kan itu. Kita mau nanya arti apapun ada loh di internet. Yang membedakan Google dengan manusia adalah perasaan. Itu aja sebenarnya. Iya, itu sisi lain dari Kang Asep ya. Rupanya. Karena itu dasarnya untuk mengembangkan Seba dari ada kesamaan perasaan dari teman-teman untuk mengembangkan kebudayaan. Iya. Ini sekarang tentang kolaborasi. Sebenarnya tadi sudah sih ya, kita sudah menyentuh tentang kolaborasi, integritas internal, kemudian dengan masyarakat, kemudian dengan pemerintah. Nah sekarang dengan sektor swasta nih Kang. Pernahkah Seba itu bekerja sama dengan sektor swasta gitu? Karena kan sektor swasta juga salah satu pemangku kepentingan di bidang kebudayaan, pemajuan kebudayaan ini ya kan. Nah kalau dengan Seba sendiri bagaimana? Selama tahun-tahun kita tidak terkungkung bahwa kesenian kebudayaan itu terkait dengan seni. Kita pernah bekerja sama dengan lembaga yang aktif dengan lingkungan malah, gitu. Kita ada misalkan dengan ada penanaman kemarin dengan salah satu UMD Jawa Barat, kita juga dapat akses untuk melaksanakan kegiatan penanaman, tapi kan di situ ada unsur kebudayaannya kan, gitu. Karena kita melihat peluangnya bukan hanya di seni, gitu, tapi sandang, papan, pangan itu bisa juga dikemas menjadi satu karya yang bisa menghasilkan. Makanya bukan hanya lembaga swasta sekarang tuh. Sebenarnya ke depan ini yang harus dilihat secara jeli itu adalah, kalau dulu ada CSR, sekarang tuh PSR sih memungkinkan untuk bekerja sama, personal social responsibility. Jadi dengan perorangan saja orang bisa nyumbang bermiliar-miliar untuk apa? Untuk menyalurkan eksistensinya. Itu banyak banget untuk bisa dikerjasamakan. Bukan hanya lembaga pemerintah, lembaga swasta, pribadi pun bisa lihat lewat PSR tadi gitu. Karena masing-masing pribadi mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Bagaimana kita bersilaturahmi ke teman-teman yang memiliki kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan kita. Itu dibikin simpel aja kayak gitu. Kayak gitu sih intinya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjasamakan, mulai dari pribadi, lembaga pemerintah, lembaga swasta, ataupun lembaga akademik. Oke, untuk selanjutnya gimana nih Kang? Seni Berbagi Indonesia akan ada aktivitas atau ide gagasan apa ini untuk kedepannya? Kita ini sedang menggagas namanya kegiatan Rindu Suara Alam. Gitu. Oh, apa itu? Kegiatan apa itu? Boleh dikasih spill-spillnya dulu nih kan? Iya, sebenarnya alam itu dari dulu sampai sekarang tuh tidak berubah. Yang mengubah itu hanya manusianya. Tetapi dengan perjalanan waktu kita udah banyak kehilangan
komunikasi dengan alam. Nanti di Rindu Suara Alam kita akan menghadirkan potensi-potensi tradisi yang barangkali sudah mulai punah, kita hadirkan kembali dengan melibatkan alam sekitar kita. Dengan angin, dengan pohon, dengan air, dengan batuan gitu. Bahkan kita kadang lupa gitu dengan Sang Pencipta sendiri. Di situ ada hadir di alam semesta kita. Itu yang sedang dikemas oleh Seba. Tapi yang terdekat setelah Lebaran ya kita akan ada silaturahmi budaya. Silaturahmi budaya dengan teman-teman budayawan yang ada di Bogor, di Bogor ya. Bogor. Tapi ngundangnya sih nanti luas. Oh iya. Baik, setelah Lebaran ya. Lebaran. Kalau di puasa ini ya puasa dan puisi, tadakus puisi, kemudian puisi dan segelas kopi itu udah rutin setiap bulan puasa. Jadi selalu dilaksanakan. Ya. Baik, sukses selalu untuk ininya ya Kang. Amin. Untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Terakhir nih Kang, sahabat budaya ini kan banyak yang teman-teman muda gitu ya. Akang ada pesan khusus nggak, terutama untuk teman-teman muda, sahabat budaya yang muda-muda ini, supaya mereka tuh terpanggil semakin peduli dengan budayanya sendiri gitu. Iya. Sekarang Gen Z itu udah merasa bahwa dunia zaman now ini dunia miliknya. Padahal ada rangkaian sebelumnya yang tidak boleh lepas dari gerbong Gen Z. Okay. Makanya di zaman Prasasti Galunggung itu ada quote yang mengatakan bahwa tidak akan ada zaman now kalau tidak ada zaman old. Okay. Tidak ada hari ini kalau tidak ada hari kemarin. Tidak ada zaman sekarang kalau tidak ada zaman terdahulu. Okay. Ini ada noise sebentar. Ya, inilah kebudayaan. Iya betul. Boleh ada alat pertanian. Jadi ini salah satu risiko kalau kita tapping di outdoor. Kan biasanya kita tapping ada di studio podcast ya kan. Yeah. Studio podcast di Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Gedung E lantai 11. Tapi karena kita di outdoor jadi distraksinya terlalu banyak gitu. Iya, boleh dilanjutkan. Untuk Gen Z ya jangan pernah memutus tali silaturahmi hubungan dengan generasi sebelumnya. Sehingga informasi-informasi yang ada sekarang itu berasal dari informasi-informasi yang ada sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi memang kalau kata orang tua saya tuh jangan melawan senja kalau kita baru terbit. Artinya apa? Antara terbit dengan senja ya memang itu satu rangkaian yang harus bekerja sama. Gitu. Jadi saya titip kepada Gen Z ya memang hari ini zaman sekarang Anda yang menguasai dunia. Okay. Tetapi jangan sampai lupa sebelum Anda ada masa lampau yang itu membuat Anda hadir saat ini. Okay. Gen Z, coba dicamkan ini pesan dari Kang Asep. Iya, itu agak sulit. Gen Z ya Kang, saya bukan Gen Z. Sangat sulit loh kita berkomunikasi dengan mereka kalau tidak punya cara strategi sendiri, karena mereka sekarang udah eranya individualis. Iya. Karena mereka dengan memegang gadget aja itu mereka sudah merasa menggenggam dunia. Betul. Gitu. Nggak peduli dengan yang lainnya di luar itu. Gitu. Mau ayah zaman now, lamun eueuh zaman old gitu. Ngerti? Boleh, ada yang ngerti nggak? Ya, nggak ada yang sekarang kalau tidak ada yang terdahulu. Nggak ada yang sekarang kalau tidak ada yang terdahulu. Perlu dicatat. Nah ini nggak ada ini kalau nggak ada. Iya betul. Oke sahabat budaya. Semakin noise-nya semakin jelas dan kentara. Itu tadi barusan terakhir adalah quotes kebudayaan dari Kang Asep. Kang Asep seorang pegiat budaya, kemudian bersama teman-temannya ini menyatukan dan menghimpun teman-temannya untuk memediasi para pelaku seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bogor dan Indonesia harapannya. Tuh. Baik sahabat budaya, itu tadi ya barusan bincang-bincang kami, saya dan Kang Asep itu tentang komunitas seni berbagi Indonesia. Teman-teman sahabat budaya jangan lupa untuk selalu mengikuti platform media sosial Instagram, Facebook, TikTok
@budayasaya dan Lindungi Budaya, dan tentunya di YouTube Pelindungan Kebudayaan untuk informasi-informasi pelindungan kebudayaan di Indonesia. Sekian dari kami, hatur nuhun Akang atas keluangan waktunya, sehat dan sukses selalu untuk Kang Asep dan teman-teman di Seni Berbagi Indonesia. Sahabat budaya, kita akan jumpa di episode-episode selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.